A True Martial World. Bab 88. Judul, Sombong Sekali. Keduanya saling melirik. Lian Chengyu dan Yi Yun telah mencapai titik ketidakcocokan. Musuh pertama Yi Yun di dunia lain ini adalah Lian Chengyu. Lian Chengyu, aku ingin melawanmu sekarang, kata Yi Yun dalam hatinya karena dia telah menahannya untuk waktu yang sangat lama. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan absolut yang dibutuhkan. Karena meskipun Lian Chengyu dan Yao Yuan telah menyerangnya, Yi Yun tidak perlu takut. Dalam keadaan seperti itu, satu hal yang ingin Yi Yun lakukan adalah dengan brutal memukuli Lian Chengyu. Jika memungkinkan, dia ingin melumpuhkan Lian Chengyu seumur hidup. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Lian Chengyu tidak tahu apa yang terjadi pada Yi Yun. Yang dia rasakan hanyalah bahwa anak itu sedikit berbeda. Namun, dia tidak tahu apa yang berbeda. Untuk apa kau melihatku? Kenapa? Jangan bilang kamu ingin melawanku. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Lian Chengyu memaksakan suaranya menjadi satu baris, mengirimkannya ke telinga Yi Yun dari jarak puluhan kaki. Yi Yun tidak tahu teknik kecil itu. Untuk berbicara dengan Lian Chengyu, dia harus berteriak yang akan membuatnya tampak konyol. Aku perlu mempelajari teknik ini. Berdasarkan novel wuxia yang dibacanya di masa lalu, Yi Yun tahu bahwa tidak sulit bagi seorang ahli yang telah membuka meridian untuk belajar. Tapi, karena tidak bisa berbicara tidak berarti Yi Yun tidak punya jawaban. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Lian Chengyu dengan mengangkat kelingkingnya. Bahkan di dunia lain ini, mengangkat kelingking mewakili penghinaan dan provokasi. Wajah Lian Chengyu menjadi kaku, kamu mendekati kematian. Yi Yun hanya mencibir dan mulai mengabaikan Lian Chengyu. Arogansi, benar, ini arogansi. Yi Yun bukanlah orang yang rendah hati. Di masa lalu dia tetap berada di bawah radar karena dia kekurangan kekuatan dan hanya bisa bertahan. Sekarang, dia memiliki kekuatan, dan tidak ada seorang pun di klan suku Lian yang dapat mengancam kekuatannya lagi. Pada saat ini, adakah kebutuhan untuk menahan sesuatu? Budak kecil, beraninya kau begitu tidak menghormati tuanmu? Tidak jauh dari situ, Tao Yun Xiao telah memperhatikan situasi Yi Yun. Dia ingat bahwa Lian Chengyu telah menyebutkan bahwa Yi Yun adalah anggota klan suku Lian. Bagi Tao Yun Xiao, suku seperti itu setara dengan budak. Tapi seorang budak berani mengangkat kelingkingnya pada Lian Chengyu. Arogansi seperti itu pantas mati. Tao Yun Xiao termasuk elit penguasa dan memiliki postur yang sama dengan Lian Chengyu. Jadi dia tidak tahan dengan pemberontakan dari seorang budak kepada tuannya, karena dia sendiri adalah tuannya. Nah, kamu benar-benar sombong. Tao Yun Xiao juga tahu bagaimana memaksa suaranya menjadi satu baris, dan dengan sengaja memasukkan serangan agresif dalam suaranya seperti jarum, menusuk gendang telinga Yi Yun. Yi Yun melirik Tao Yun Xiao. Untuk orang yang sombong sampai ekstrim, hanya dunia yang akan membiarkannya menjadi sombong, dan jika seseorang terlihat lebih sombong darinya, itu akan menjadi tantangan bagi otoritasnya. Dia kemudian akan merasa tidak senang, dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lain. Meskipun Yi Yun tidak memiliki kebencian terhadap Tao Yun Xiao seperti kebenciannya pada Lian Chengyu. Tapi Yi Yun mengira anak ini masih pantas dipukul. Yi Yun tidak tahu bagaimana cara mengirimkan suaranya, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangan kecilnya dan menunjuk ke Tao Yun Xiao dengan kelingkingnya. Dia berada di puncak alam pengumpulan Qi, dan Tao Yun Xiao belum masuk ke alam Purple Blood, atau dia tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Karena kultivasi semua orang sama, siapa yang takut pada siapa? Sialan. Di dahi Tao Yun Xiao tampak urat-urat yang membentuk salib. Dia tidak pernah berpikir bahwa budak kecil itu begitu sombong sehingga dia bahkan memprovokasi dia. Kamu mendekati kematian? Betul-betul, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Tahukah kamu siapa aku? Bagus sekali. Aku akan memastikan kamu akan menyesali tindakan kamu seumur hidup. Geram Tao Yun Xiao. Yi Yun tertawa karena kalimat itu paling tepat ditujukan pada Tao Yun Xiao. Seorang anak berusia 14 tahun, yang tidak pernah mengalami kemunduran, tidak mengetahui batasannya. Sebagian besar orang di dunia secara tidak sadar berpikir bahwa mereka berbeda, bahkan orang yang idiot pun mungkin berpikir dengan cara yang sama.
Tao Yunxiao menganggap dirinya luar biasa, dan master generasi baru yang pada akhirnya akan keluar dari kerajaan surgawi Tai'ah. Yi Yun mengabaikan Tao Yunxiao, dan dia mulai mengambil langkah besar menuju tanduk binatang itu. Dia belum selesai menyerap energinya. Energi yang diserap kristal ungu semuanya telah dikeluarkan untuk terobosan ke puncak alam pengumpulan Qi, jadi Yi Yun merasa tubuhnya kekurangan energi. Dalam kondisi hampa, hanya orang bodoh yang tidak akan menyerap sumber energi berkualitas tinggi di depan matanya. Yi Yun tidak hanya ingin menyerap, dia ingin minum sampai kenyang. Adapun kehebatan yang sangat tidak nyaman dari First Divine Tiger yang dia derita sebelumnya, sekarang sangat nyaman bagi Yi Yun. Juga dengan tekanan yang ada, itu membuatnya menyerap energi lebih efisien karena memaksa energi yang diserap oleh kristal ungu untuk memasuki daging dan darahnya lebih cepat. Dalam situasi seperti itu, Yi Yun secara alami ingin mendekati tanduk binatang itu. Melihat Yi Yun membuka langkahnya, Tao Yunxiao membuat senyum menghina, "Kamu budak kecil, kamu benar-benar keras kepala. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Apa kau tidak akan menyeka keringat dari tubuhmu?" Kata-kata Tao Yunxiao penuh dengan sarkasme, tapi Yi Yun mengabaikannya. Saat dia mulai berjalan ke depan, meskipun setiap langkahnya mudah, kecepatan Yi Yun tidak secepat dia ingin menyerap energi tanduk, dan juga dia ingin menggunakan tekanan untuk memperkuat tubuhnya. Lian Chengyu berhasil bangun setelah beberapa saat. Sulit dipercaya bahwa bajingan ini tidak mengalami cedera serius dan masih memiliki kekuatan untuk bergerak maju ketika First Divine Tiger mengirimkan gelombang tekanannya. Harus dikatakan bahwa dengan mengesampingkan kesempitan pikiran dan kecemburuan, Lian Chengyu memiliki ketekunan dalam seni bela diri. Yi Yun, Lian Chengyu dan Tao Yunxiao semua mulai berjalan menuju tanduk binatang itu. Tidak banyak orang yang tersisa, hanya sekitar 12 tetapi mereka semua masih di tanah. Banyak orang yang sudah memenuhi syarat, tetapi mereka telah didorong kembali oleh aura sebelumnya dan terluka. Karena itu, mereka harus mundur ke jarak yang aman. Jiwa termasuk 20% kekuatan, 20% keberanian, 20% tekad dan 20% ketabahan. Ini adalah tes holistik pada seseorang. Jika ada aspek yang kurang, selama orang tersebut memiliki aspek lain yang menonjol, mereka masih bisa melakukannya dengan baik di babak penyisihan. Anak ini, untuk menunjukkan kelingkingnya pada orang lain, itu sangat arogan dan kekanak-kanakan, tapi aku menyukainya. Orang tua Su tertawa sambil mengelus janggutnya. "Master, bagaimana Yi Yun tiba-tiba menerobos?" Lin Xingtong tidak percaya. Dia menerobos meski di bawah tekanan. Terkadang, para kultivator akan menembus kemacetan mereka di bawah tekanan yang sangat besar. Misalnya dalam menghadapi bahaya, dengan nyawa dipertaruhkan, beberapa kultivator akan menerobos keluar dari rahang bahaya. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Biasanya orang seperti itu akan memiliki banyak spirit, dan dapat dengan mudah bertahan di saat-saat putus asa, memungkinkan mereka untuk pergi jauh di masa depan. Lin Xingtong tidak percaya bahwa Pak Tua Su akan mengucapkan kata-kata yang begitu tulus meski konstitusi Yi Yun kurang. Tapi dari kelihatannya, selain konstitusi Yi Yun yang buruk, dalam semua aspek lainnya, baik itu persepsi atau spirit, dia memenuhi setiap persyaratan dari keajaiban seni bela diri. Bisakah orang seperti itu akhirnya mematahkan belenggu konstitusinya yang buruk dan mencapai kebesaran? Lin Xingtong tidak tahu, sama seperti dia tidak mengenalnya jika ada harapan terkecil bahwa dia bisa bergabung dengan meridiannya yang terhenti di masa depan. Seperti yang dipikirkan Lin Xingtong, Yi Yun sudah bergerak maju 8 langkah. Kaki Yi Yun pendek, jadi bahkan setelah 8 langkah, dia masih jauh dari batas radius 10 langkah dari tanduk. Pada titik ini, Lian Chengyu akhirnya mencapai batas itu. Pada batas 10 anak tangga, tekanan akan meningkat lagi. Lian Chengyu dengan angkuh menatap Yi Yun. Dengan menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat kakinya untuk melangkah ke dalam. Boom! Lian Chengyu merasakan roh pembunuh yang kental menyelimuti dirinya, dan dalam sedetik seolah-olah dia berada di tengah lautan darah pembantaian. Tubuh Lian Chengyu tiba-tiba bergetar dan dengan raungan keras, tulang-tulangnya mulai patah dan berderak.
Pembuluh darah hijau menonjol dari lehernya saat dia mencoba menahan tekanan berdarah dan niat pembunuhan yang tak ada habisnya. Bang! Lian Chengyu setengah berlutut di tanah menopang dirinya dengan kedua tangan. Matanya merah dan dia menarik napas dalam-dalam. Pipinya membengkak seperti katak dan jelas bahwa ini adalah batasnya. Tapi dia berhasil melangkah dalam 10 langkah dari tanduk binatang itu. Aku telah berhasil. Lian Chengyu mengepalkan tinjunya. Meskipun lubang hidungnya berdarah, dan tubuhnya basah oleh keringat dan dalam keadaan menyedihkan, dia tetap berhasil. Dia sangat bersemangat karena dia berada di dekat puncak untuk babak penyisihan. Selain 9 Purple Blood yang tidak berpartisipasi dalam penyisihan dan selain Tao Yun Xiao dan segelintir elit klan suku Tao, tidak ada yang cocok dengan Lian Chengyu. Berdasarkan peringkat penyisihan, jika dia bisa mempertahankannya, dia tidak punya masalah untuk lolos seleksi kerajaan. Baik, Lian Chengyu ingin tertawa keras, tapi dia sudah mengeluarkan seluruh energinya, jadi dia tidak bisa lagi tertawa. Tiba-tiba, Lian Chengyu menyadari bahwa Yi Yun telah datang ke sisinya. Saat Lian Chengyu menantang tekanan yang datang dari dalam 10 langkah, Yi Yun dengan santai berjalan ke batas 10 langkah dengan kaki pendeknya. Mulut Lian Chengyu menunjukkan jejak penghinaan. Dia telah mengalami penyucian dari gelombang pembunuhan yang brutal itu, dan sangat mengetahui terornya. Bahkan setelah mengalami pertempuran nyata yang tak ada habisnya, dia hampir mati ketakutan oleh niat membunuh yang sangat besar itu. Yi Yun adalah seorang anak yang biasanya hanya pergi ke gunung untuk memetik tumbuhan dan menggali makanan di lumpur. Bagaimana dia bisa menahan gelombang pembunuh yang sangat nyata ini? Banyak orang di dunia ini mungkin memiliki bakat, tetapi bahkan dengan bakat, mereka harus melatih diri untuk perlahan-lahan melepaskan potensi mereka. Pelatihan macam apa yang bisa dimiliki Yi Yun? Lian Chengyu menunggu untuk melihat Yi Yun mengalami kemunduran. Dia baru saja menyelesaikan tugas yang sangat menyakitkan, jadi melihat seseorang melakukannya adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, seringkali, hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Lian Chengyu melihat Yi Yun menembakkan kaki pendeknya dan melewati garis demarkasi 10 langkah. Dia bahkan tidak berhenti dalam langkahnya. Hanya menyeberang seperti itu. Menyeberang seperti itu saja. Lebih dari itu. Lebih. Lian Chengyu luar biasa saat matanya menatap seperti ikan mas bugeye di mangkuk ikan. Tidak hanya Lian Chengyu, tidak jauh dari sana, Tao Yun Xiao telah memperhatikan pergantian peristiwa ini dan tercengang konyol. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?